Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak, Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 216 dengan tema hukum perang dalam Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa sarul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kutibat dan farduaken alaikum ngatasi sira kabeh apa alkitalu perang. Wa huwa kali utai perang iku kurhun den sengiti lakum tumrap sira kabeh. Wa asa an takrahu wa asal menawa-nawa apa takrahu sengit sira kabeh san ing suci perkara. Wa huwa kali utawi sayan iku khairun wa bagus lakum tumrap sira kabeh. Wa asalan menawa apa tuhibu yen to demen sira kabeh san ing suci perkara. Wa huwa utawi saiku sarun luweh ala lakum tumrap sira kabeh. Wallahu ta Gusti Allah taala iku ya'lamu pirsa sapa Allah wa antum tetapi ne utawi sira kabeh iku la ta'lamuna ora ngerti sira kabeh. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 216 dengan tema hukum perang dalam Islam dengan subtema pentingnya berjuang dengan jiwa, raga, dan harta untuk membela kesucian agama Islam dan membela berjuang untuk meningkatkan ketinggian kalimah Allah. Berjuang dengan jiwa dan raga dan harta yaitu berperang fisabilillah. Ini erat hubungannya dengan berjuang dengan menafkahkan harta benda, sebab berperang tanpa dana dan harta akan mengakibatkan kegagalan. Sebab-sebab turunnya ayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan At-Tabrani dari Zaid bin Urman dari Urwah bahwa turunnya ayat 216 dan ayat 217 ini yang diterangkan ayat 216 dulu biar satu pertemuan. Ceritanya begini. 2 bulan sebelum perang Badar, yaitu pada akhir bulan Jumadil Akhir. Nah, akhir bulan Jumadil Akhir, Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengirimkan satu pasukan yang terdiri dari 8 orang muhajirin, berarti orang Mekah, yang dipimpin oleh Abdullah bin Jasi untuk pergi menyelidiki keadaan orang kafir Quraisy di luar kota Madinah dan laporannya itu harus segera disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
Ketika pasukan itu sampai di satu tempat yang bernama Nakhlah, mereka golongannya orang Muhajirin, yaitu yang terdiri dari Abdullah bin Jasi, nah itu tadi golongannya itu bertemu dengan serombongan orang Quraisy membawa barang dagangan dari Thaif. Nah, rombongan itu dipimpin oleh Umar bin Abdullah dan saudaranya bernama Naufal bin Abdullah. Pada waktu pasukan Muhajirin memerangi rombongan pedagang Quraisy itu, nah, kepala rombongan itu terbunuh. 2 orang temannya ditawan, sedang yang seorang lagi dapat meloloskan diri. Nah, serta barang dagangannya itu oleh kaum Muhajirin tadi dijadikan sebagai harta rampasan atau harta ghanimah. Nah, peristiwa itu terjadi ternyata pada bulan yang diharamkan perang, yaitu awal bulan Rajab. Memang berangkatnya itu hasilnya bulan akhir Jumadil Akhir. Nah, Jumadil Akhir itu yang akhir. Ternyata kejadian yang asli yaitu awal bulan Rajab. Maka waktu itu pasukan Muhajirin itu mengira masih bulan Jumadil Akhir. Dia tidak tahu kalau itu sudah masuk bulan Rajab. Itu masalahnya. Lebih paham dibuka kembali audionya. Mendengar peristiwa itu, orang-orang kafir Quraisy ribet, ramai, ribet, terus geger. Mereka mengatakan, yaitu orang kafir Quraisy, "Oh, Muhammad telah menghalalkan perang di bulan haram. Padahal pada bulan-bulan haram itulah orang merasa aman dan tentram dan berusaha mencari rezeki untuk keperluan hidup mereka, berdagang." Memang itu berdagang. Ketika Abdullah bin Jasi sampai di Madinah dengan membawa 2 orang tawanan dan harta rampasan perang, Kanjeng Nabi Muhammad SAW terkejut. Loh, bagaimana ini Abdullah bin Jasi dan rombongan kamu? Demi Allah, saya tidak menyuruh kamu berperang pada bulan haram. Lalu Kanjeng Nabi menyuruh, hentikan unta yang membawa harta rampasan dan kedua orang tawanan itu, hentikan. Di situ tidak ada sedikit pun harta rampasan yang diambil Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mendengar ucapan dari Dewa Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Jasi bersama pasukannya 8 orang merasa malu dan mesel. Nah, mereka mengira punya dugaan nanti akan mendapat malapetaka dan musibah sebagai akibat dari pelanggaran. Tapi kan tidak sengaja bulan haram. Dia cuma kagetnya itu, kok bulan haram? Menurut dia itu bulan Jumadil Akhir, itu masalahnya. Jadi tidak disengaja bulannya itu. Nah, maka dari itu saat itulah turunlah ayat ini, ayat 216, nanti digabung dengan ayat 217. Setelah turun ayat inilah Kanjeng Nabi Muhammad SAW membagi-bagi harta rampasan perang kepada yang berhak dan membebaskan kedua orang tawanan tadi. Jadi ada ayatnya, jadi diperbolehkan. Karena kalau dia diserang, dia diserang kok. Ayat 216. Dengan turunnya ayat ini, hukum perang itu menjadi wajib kifayah dalam rangka dengan tujuan membela diri dan membebaskan penindasan penjajahan. Nah, bila musuh telah masuk ke dalam negeri orang Islam, hukumnya menjadi wajib ain. Nah, ini loh. Wajib kifayah itu ada salah satu jangan sudah gugur, tapi wajib ain semuanya wajib.
Hukum wajib perang ini turun pada tahun kedua Hijriah, ketika masih di kota Mekah, yaitu sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Memang dilarang berperang. Baru pada permulaan tahun Hijriah, Nabi diizinkan perang bila mana perlu. Dalam keadaan diserang harus membalas perang. Memang berperang itu dirasakan sebagai suatu perintah yang berat. Beratlah bagi orang-orang Islam. Bagi kita juga gitu. Berperang kan berat. Sebab apa bisa dikatakan berperang itu suatu kewajiban yang berat? Karena dalam perang itu jelas menghabiskan harta, jiwa, nyawa, harta benda, makanan, konsumsi, persenjataan, macam-macam lah. Lebih-lebih pada permulaan hijrah ke Madinah. Waktu itu kaum muslimin kan masih sedikit. Nah, sedangkan kaum musyrikin mempunyai jumlah yang besar, banyak sekali waktu itu. Berperang ketika itu dirasakan sangat berat. Nah, karena perintah berperang dari Allah sudah datang untuk membela kesucian agama Islam dan meninggikan kalimat Allah. Ya, mudah-mudahan kita ini ngaji tafsir Al-Ibris, Mu'alif Baqi Haji Bisri Mustafa dengan sanad Mbah Kiai Samsul Muin Khalid. Nah, mudah-mudahan kita termasuk dakwah berperang tapi lewat medsos, lewat ilmu pengetahuan agama, lewat tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan digolongkan itu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Maka Allah menjelaskan bahwa tidak selamanya segala yang dirasakan berat dan sulit itu membawa penderitaan, tetapi justru membawa kebaikan. Betapa khawatirnya seorang pasien, contoh ini, pasien di rumah sakit yang pengobatannya harus dengan mengalami operasi, apakah operasi mata, operasi daya, atau operasi prostat, pokoknya operasi lah. Sedang operasi itu paling dibenci dan ditakuti oleh kita juga operasi ya. Tetapi demi untuk kesehatannya, mau tidak mau harus mematuhi nasihat dokter. Mau saja operasi asalkan akhirnya hasilnya sehat kok. Barulah, memang operasi itu kalau gagal ya mati, kalau tidak gagal ya sehat itu. Tapi insya Allah 99% banyak yang berhasil. Barulah penyakit hilang gara-gara dioperasi. Dan badan menjadi sehat setelah dioperasi. Contoh, perang akan menjadi menang, kemerdekaan Indonesia loh. Merdeka gara-gara ya waduh berperang melawan penjajah, akhirnya berhasil merdeka. Itu contoh. Allah memerintahkan sesuatu bukan untuk menyusahkan manusia, sebab di balik perintah itu akan banyak ditemui rahasia-rahasia yang membahagiakan manusia. Masalah rahasia itulah Allah lah yang lebih tahu, sedang manusia tidak mengetahuinya. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.